Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik semua ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan kepada anak-anak tentang materi kita yang pertama, yaitu tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, dan pembelajaran 2. Ya anak-anak, silakan baca serta berikut ya. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama pulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman, uhuk-uhuk, pintar Edo kepada Siti dan Dayu. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti dan Dayu. Siti dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Kemudian mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Ya, kemudian kita lihat ya anak-anak gambar berikut ini. Ya, di situ ada gambar Bayu Edo. Ya, mengapa Dayu batuk-batuk? Karena menghirup udara kotor akibat asap kendaraan. Ya. Kemudian mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Karena kita merasa nyaman di bawah pohon rindang karena pohon rindang menghasilkan oksigen saat siang hari. Kemudian Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Kemudian udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama yaitu faktor fisik, adanya kelainan pada organ pernapasan dan menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernapasan mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Kemudian yang kedua, faktor penyakit. Penyebab gangguan pada pernapasan misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Iya, jadi anak-anak sudah mengetahui ya berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo, edisi 21-27 September 2015. Ya, di situ judulnya tentang Kuldesak Lantaran Cerebu. Aroma angin asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau pada Selasa pekan lalu. Sentero kota diselimuti kabut. Kemudian jalanan lenggang dan begitu meredup lantaran sinar matahari tersebut asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah meski asap tetap masuk lewat ventilasi. Kemudian mereka khawatir terhadap kesehatan dua anaknya masih kecil. Pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota dari rumahnya di Kecamatan Tampan Asih mengungsi ke tempat anaknya di Kota Bukit Tinggi.
Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September itu. Kemudian, asap pembakaran jenis berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida dan karbon dioksida. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel tak kasat mata berupa debu, dan partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 90 part per milion, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara dulu mencapai level 710 ppm. Ini berarti petak bagi penduduk. Terbukti jumlah mengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Ya, anak-anak, dari bacaan kode desak antaran jari ibu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata-kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian, tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulis dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Ya, dan tugasnya nanti dikumpul minggu depan, anak-anak. Ya, itulah sekian penjelasan tentang materi kita pada pagi hari ini tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan, dan pembelajaran 2. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.